Perkenalkan, nama saya Valen Yulanda dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah buku yang saya telaah dengan judul Telaah Kritis Buku Critical Discourse Analysis karya Dr. Haryatmoko. Nah, buku Critical Discourse Analysis karya Dr. Haryatmoko ini diterbitkan oleh Raja Wali Press pada tahun 2016. Buku ini memiliki ketebalan 270 halaman dan membahas analisis wacana kritis secara mendalam, termasuk berbagai pendekatan teoritis serta aplikasinya dalam memahami wacana dalam masyarakat. Nah, dalam review ini fokus pembahasan tertuju pada bab 3 yang berjudul Studi Wacana Kritis Theon Van Dijk Pendekatan Sosiokognitif. Nah, bab ini dipilih karena pendekatan sosiokognitif yang dikembangkan oleh Theon Van Dijk menawarkan perspektif yang unik dalam analisis wacana kritis. Pendekatan ini menghubungkan bahasa, misi, dan struktur sosial dalam memahami bagaimana wacana digunakan sebagai alat untuk membentuk kekuasaan dan ideologi. Nah, dalam bab 3 ini terdapat beberapa konsep kunci yang ditemukan dan digunakan dalam analisis wacana. Konsep-konsep ini berasal dari model pendekatan sosiokognitif Van Dijk yang diterapkan untuk memahami bagaimana wacana dikonstruksi, dipahami, dan direproduksi dalam masyarakat. Nah, berikut merupakan konsep-konsep utama yang ditemukan dalam bab ini. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri penelitian studi wacana. Nah, di sini yang pertama adalah memiliki komitmen. Jadi, peneliti studi wacana kritis memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Nah, yang kedua, memperhatikan cara produksi. Nah, studi wacana kritis sangat memperhatikan cara bagaimana wacana memproduksi dominasi sosial, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu kelompok terhadap yang lain, namun juga mencermati bagaimana kelompok-kelompok yang didominasi melalui wacana melakukan perlawanan terhadap dominasi. Lalu ada ketiga, tidak bisa disamakan dalam penelitian lain. Nah, studi wacana kritis tidak bisa disamakan begitu saja dengan model penelitian-penelitian sosial lainnya karena sudah mempunyai asumsi bahwa banyak rumusan teks atau wacana sudah tidak adil atau diskriminatif. Lalu selanjutnya yang keempat, ada berorientasi pada masalah. Studi wacana kritis bukan berorientasi ke teori namun berorientasi pada masalahnya. Lalu yang kelima ada kerjasama yang erat. Nah, penelitian yang secara sosial memiliki komitmen harus dilakukan dalam kerjasama yang erat dan solider dengan mereka yang paling membutuhkan, yaitu kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau didominasi. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip penelitian studi wacana. Yang pertama ada teks dan pembicaraan sungguh terjadi. Nah, teks dan pembicaraan sungguh terjadi sebagai data yang nyata. Contoh data nyata itu seperti rekaman atau video percakapan, atau teks nyata yang dipakai media massa atau dunia pendidikan. Lalu selanjutnya yang kedua ada konteks. Wacana harus dipelajari sebagai bagian dari konteks lokal, global, sosial, dan budayanya. Lalu yang ketiga ada wacana sebagai pembicaraan. Hal ini menunjukkan bahwa studi wacana kritis berorientasi ke analisis interaksi verbal di dalam percakapan informasi dan juga bentuk percakapan yang lain, yang lebih formal atau dialog kelembagaan. Lalu yang keempat ada wacana sebagai praktik sosial anggota-anggotanya. Nah, wacana baik lisan maupun tertulis merupakan bentuk praktik sosial di dalam konteks sosial budaya tertentu. Lalu yang kelima ada menghormati kategori-kategori milik pengguna bahasa. Nah, berarti kita tidak boleh menentukan pengertian dan kategori a priori penelitian atau analisis, namun harus menghormati cara bagaimana anggota-anggota masyarakat menafsirkan, mengarahkan, dan mengkategorisasi ciri-ciri dunia sosialnya dan perilaku mereka, termasuk wacana itu sendiri. Lalu selanjutnya yang keenam ada keberurutan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa wacana entah dalam bentuk teks atau percakapan dipahami dan diproduksi secara linear dan berurutan. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada aspek konstruktivitas yang dalam hal ini menunjukkan bahwa wacana terdiri dari bangunan kesatuan-kesatuan yang digunakan karena fungsinya dipahami atau dianalisis sebagai unsur-unsur yang lebih luas sehingga menciptakan struktur-struktur terhierarkisasi. Lalu selanjutnya yang kedelapan ada tingkatan dan dimensi. Hal ini menunjukkan bahwa penganalisis secara teoritis cenderung membagi-bagi wacana ke dalam beragam lapisan, dimensi atau
tingkatan dan sekaligus saling menghubungkan tingkatan-tingkatannya. Lalu selanjutnya yang kesembilan ada makna dan fungsi. Nah, pencarian makna dan fungsi menjadi tugas pokok baik pengguna bahasa maupun penganalisisnya. Lalu yang ke-10 ada aturan-aturan bahasa. Nah, dalam hal ini menjelaskan bahwa komunikasi maupun wacana andaikan ditata oleh aturan-aturan yang baku. Teks dan pembicaraan dianalisis, manifestasi atau penjabaran dari aturan-aturan tata bahasa, tekstual, komunikatif, atau interaksional tersebut. Lalu yang selanjutnya nomor 11 ada strategi-strategi. Nah, dalam strategi-strategi ini menunjukkan bahwa pengguna bahasa juga mengetahui dan menerapkan strategi-strategi mental dan interaksional yang jitu di dalam pemahaman yang efektif dan pemenuhan wacana serta pewujudan tujuan-tujuan komunikasi dan sosial mereka. Lalu selanjutnya yang 12 ada kognisi sosial. Nah, penting memperhitungkan peran kognisi sosial di dalam proses mental dan representasi mental di dalam produksi dan pemahaman teks pembicaraan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penelitian studi wacana. Yang pertama adalah analisis konteks. Nah, analisis konteks bukan hanya melihat setting, tempat, dan waktu, tetapi terutama menganalisis situasi para partisipan, baik ciri-ciri maupun hubungan-hubungan mereka. Lalu yang kedua ada makrostruktur semantik. Nah, menunjukkan bahwa studi wacana kritis mulai dengan mencari makna, topik, atau tema global yang biasanya ditentukan atau dikendalikan oleh pembicara atau penulis. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pemaknaan lokal, yaitu mengandalkan penguasaan pengetahuan linguistik karena fokusnya diarahkan pada upaya mencari makna dengan mulai dari gramatikal, semantik, fonetik, atau percakapannya, maka perlu menganalisis perbendaharaan kata, tata bahasa, tema atau fungsi tekstual, dan juga modalitas atau fungsi interpersonalnya. Lalu yang keempat ada relevansi struktur formal yang tersamar. Nah, bentuk-bentuk linguistik yang biasanya tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pewicara atau penulis. Bentuk-bentuk linguistik itu ialah intonasi, struktur sintaksis, struktur proposisi, gambar retorika, pembicaraan spontan seperti ambil giliran, koreksi, istirahat, atau keraguan. Selanjutnya yang kelima ada model konteks. Nah, model konteks ini berfungsi menghubungkan teks dan konteks, seperti itu. Dan selanjutnya di nomor 6 ada semantik wacana. Semantik wacana merupakan model peristiwa. Lalu yang keenam ada semantik wacana. Model peristiwa merupakan semantik wacana. Biasanya semantik bahasa dirumuskan dalam kerangka makna yang abstrak dalam bentuk konsep, proposisi, dan hubungan kesalingan. Lalu yang ketujuh ada kognisi sosial. Kognisi sosial meliputi kepercayaan, representasi sosial bersama dari suatu komunitas, dan juga pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan ideologi. Lalu yang kedelapan ada ideologi. Dalam konteks ini, ideologi merupakan kepercayaan sosial dasar yang mengorganisir dan mengontrol representasi sosial suatu komunitas dan anggota-anggotanya. Ideologi dibaca melalui skema umum yang mengorganisir kategori-kategori dasar yang mengorganisir diri dan mengorganisir representasi lain komunitas dan anggota-anggotanya. Yang kesembilan ada situasi masyarakat. Situasi masyarakat sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari konsep kognisi sosial karena teori kognisi sosial menjelaskan bagaimana struktur sosial berpengaruh atau dipengaruhi wacana. Lalu selanjutnya yang 10 ada dimensi makro dan mikro masyarakat. Nah, interaksi sosial lokal dimungkinkan oleh dimensi makro yang terungkap dalam kognisi sosial kolektivitas, sedangkan dimensi makro dikonstruksi secara kognitif oleh representasi aktor sosial orang perorangan anggota kelompok. Lalu yang ke-11 ada tindak diskursif sebagai tindakan sosiopolitik. Tindak diskursif sebagai tindakan sosiopolitik mau menunjukkan bahwa kontrasnya juga ada. Artinya tidak semua tindak sosial itu selalu diskursif. Lalu yang ke-12 ada pelaku.
Pelaku dalam studi wacana kritis adalah semua partisipan, baik produktor maupun penerima teks. Yang terakhir ada struktur masyarakat. Memahami struktur masyarakat berarti harus mengacu ke situasi-situasi interaksi lokal yang menunjukkan atau menentang struktur-struktur global. Interaksi-interaksi semacam ini tergantung pada tindakan pelaku dan partisipan dalam mengambil perannya. Sekian dari saya, terima kasih.